adalah sekaligus menjadi pengawas terhadap semua kegiatan. Jadi tidak ada yang secara khusus memata-matai atau lembaga lain. Jadi satu lembaga yang terintegrasi di dalamnya semua instrumen yang akan melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Karena apa? Karena kalau ada lembaga lain yang akan mengawasi, sementara lembaga lain itu tidak berbasis gerejawi, ini menjadi berbahaya. Nah, jadi bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang tidak mereka ikuti atau tidak imani juga. Nah, berbeda dengan lembaga negara, itu harus ada. Kecuali ada beberapa dalam lembaga itu di gereja, umpamanya badan pengawas keuangan, khusus keuangan memang ada, tetapi tetap di dalam lembaga itu. Tidak berada di luar lembaga itu. Jadi kalau ada pun diangkat komisi atau bidang atau bagian, nah itu tetap ada di dalam lembaga itu. Jadi bukan lembaga yang terpisah maksudnya. Ya, pertama yang mau saya katakan, dalam semua rekaman penyaji, sebelum Anda memposting, tolong dulu dengar rekamanmu dalam bentuk voice mail itu. Nah, ada yang kadang kecil suaranya, ada yang ribut. Nah, jadi rekaman Siranto ini tadi banyak kali suara burung. Mana Siranto? Jadi terganggu kita punya konsentrasi untuk mendengarkannya. Jadi usahakan kalau kamu sedang merekam, ambillah posisi yang hening atau yang sepi. Jangan ribut. Atau setidaknya jangan ada suara-suara yang mengaburkan konsentrasi pendengar. Gitu ya. Ini ada kawan-kawanmu yang bercengkrama di situ kan. Bilang sama orang mereka, berhenti dulu kalian bilang. Yang kemudian tadi kalau ada kesimpulan, tidak perlu lagi kesimpulan. Jadi kata manajemen berasal kata, tidak ada lagi itu. Nah, itu sudah diterangkan di depan. Jadi kesimpulanmu apa? Nah, kalau ada orang yang ingin menelisik terhadap kesimpulanmu itu, dilihatlah dari bahasa aslinya. Dari kata mana itu kemudian dikembangkan gitu dia. Nah, itu. Saya kira itu apa ya? Kemudian saya akan kasih tambahan penjelasan terhadap ini. Ya, tadi beberapa sudah dijelaskan oleh penyaji terkait arti dan fungsi manajemen gereja ini atau esensi hakikat dari fungsi manajemen gereja ini. Jadi secara terminologi, kalau manajemen itu tidak perlu lagi diulang-ulang ya, dari mana dia kata manus apa tidak perlu lagi karena sudah tuntas itu pada pertemuan kita di awal-awal. Tapi kalau ada terminologi pengertian yang mencakup itu silakan. Kalau ada penjelasan tambahan. Tapi kalau menelisik lagi untuk melihat dari mana asal katanya itu sudah berulang-ulang kita sampaikan. Nah, jadi manajemen itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, jadi menyeluruh. Jadi memahami manajemen adalah pemahaman secara menyeluruh, nggak boleh melihat sepotong-sepotong. Itu adalah bagian dari suatu kegiatan yang terpadu dan terarah dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang dimiliki demi mencapai tujuan gereja yang sesungguhnya. Jadi dengan memanfaatkan sumber-sumber itu seluruhnya, maka kita sedang mengelola. Nah, biasanya ada 4M yang dimiliki sebagai potensi dari manajemen itu. Yang pertama adalah man, orangnya. Yang kedua, material, ya.
Yang ketiga adalah money, uangnya. Dan yang keempat adalah methods. Jadi metodenya. Kadang orang menambahkan satu lagi, market. Jadi dalam kaitan ini sebenarnya market itu sudah dalam bingkai metode, ya. Jadi sudah dalam bagian bagaimana cara penyelenggaraannya. Jadi money, material, dan methods itu harus digunakan dalam upaya menjalankan pergerakan organisasi sehingga terarah, terpadu, dan berkesinambungan sampai mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen adalah sarana pelayanan dan berfungsi sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Jadi manajemen itu lebih menekankan bagaimana supaya semua instrumen itu efisien, ya, berdaya guna. Jadi biasanya memang digunakan demi efektivitas dan efisiensi dan efektivitas. Jadi dua kata yang hampir sama tapi berbeda maknanya. Kalau disebut efisien berarti semua unsur-unsur yang ada di dalamnya dijalankan dengan benar. Dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Tapi efektif adalah suatu kegiatan yang berhasil guna. Jadi kalau efektif itu maknanya adalah keberhasilan. Sementara efisien adalah maknanya adalah pemberdayaan, memberdayakan, menjalankan semua fungsi-fungsi itu sehingga memberi dukungan terhadap sebuah atau berbagai kegiatan itu. Nah, dalam pelayanan gereja, peran, fungsi, dan teknik manajemen digunakan dalam menjamin efisiensi pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Jadi kenapa kita selalu menekankan efisiensi ini yang utama adalah karena dalam pelayanan orientasi kita yang pertama bukan hasil, tetapi proses. Jadi bukan hasilnya yang utama, tetapi apakah semua dijalankan dengan baik dan benar. Kalau hasilnya, kalau dalam teologi Kristen itu hanya Tuhan yang bisa memastikan. Tapi tanggung jawab kita manusia adalah apakah semua pekerjaan itu, apakah instrumen-instrumen atau sarana-prasarana itu sudah kita jalankan sesuai dengan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Nah, itu menjadi tanggung jawab dalam kegiatan manajerial. Nah, kita tahu bahwa pemimpin atau manajer yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi kita harus mengerti bahwa bukan kita menjadi penentu terakhir. Bukan kita menjadi pemimpin puncak satu-satunya. Kita adalah penerima tugas, penyelenggara tugas. Kita adalah penerima mandat dari Tuhan. Nah, mari kita lihat dasarnya adalah Mazmur 48 ayat 15. Ya, Mazmur 48 ayat 15, di sana dikatakan, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jadi keberadaan Allah itu yang terus menggerakkan semua dinamika hidup. Adalah Tuhan yang memperlengkapi dan memimpin kita untuk terus bergerak pada pencapaian hidup yang benar. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang arogan, ada pemimpin yang bertindak sewenang-wenang, dia adalah pemimpin yang lupa daratan. Dialah pemimpin yang melukakan hati Tuhan.
Tapi pemimpin itu harus selalu menyadari bahwa tugas itu bukan tugasnya. Tugas itu dia emban adalah demi kemuliaan Tuhan. Jangan ada target-target lain. Jadi kenapa kau jadi pemimpin? Demi cita-cita orang tuaku. Demi pelampiasan dari begini. Atau untuk memenuhi harapan-harapan membalikkan keadaan. Karena kami belum pernah menjadi pemimpin. Sehingga harus marga kami dulu yang menjadi pemimpin. Ya, orientasi seperti itulah orientasi yang menyimpang dari kepemimpinan. Nah, jadi Tuhanlah yang menjadi pemimpin atau manajer satu-satunya yang mendelegasikan tugas itu kepada kita. Sedangkan manusia atau setiap pemimpin yang memikul beban itu adalah sebagai alat atau sumber daya manajemen. Tadi yang apa tadi? Ya, jadi setiap orang manusia itulah sumber daya manajemen. Oleh sebab itu dikatakan bahwa tingkat keberhasilan dari sebuah organisasi sangat ditentukan oleh SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi bukan uang yang utama, tetapi orangnya. Dan itu secara teologis bisa kita terima. Karena pada akhirnya manusialah yang harus mendapatkan keselamatan. Bukan alat-alat, bukan barang-barang, bukan perangkat-perangkat yang Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya demi keselamatan manusia. Ini harus menjadi pondasi dasar bagi setiap pemimpin bahwa seluruh ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini adalah demi keselamatan manusia, bukan demi popularitas, bukan untuk membuktikan kehebatan manusia. Nah, ini kita ingat pada waktu pembangunan Menara Babel. Menara Babel dibangun setelah keberhasilan, semuanya bisa dilakukan dengan menara yang tinggi, tetapi pada akhirnya timbul kesombongan. Maka Menara Babel menjadi tinju yang diancungkan untuk melawan Allah. Dan itu pekerjaan mereka kupak-kapik. Antara satu dengan yang lain tidak lagi saling mengerti. Hancurlah pola-pola manajemen yang mereka bangun karena mereka hendak membangun arogansi diri, membangun keakuan, bahkan sampai berharap bahwa mereka akan sama duduknya dengan Tuhan. Nah, ini perlu dipahami supaya ketika sebagai pemimpin jangan terlalu hebat dianggap dirinya. Jangan menganggap diri bahwa kemanusiaannya menjadi berbeda dengan yang lain. Samanya kita. Ya. Oleh sebab itu seorang pemimpin hanya perbedaan tugas. Dan itu sebabnya juga ini yang seringkali salah kaprah pemimpin-pemimpin gereja. Gak ada sebenarnya pareses emeritus. Gak ada epurus emeritus. Karena epurus itu periodik. Tapi pendeta dan sintua karena dia bagi kita sekarang adalah jabatan yang tetap, maka dia pensiun, bolehlah emeritus. Tapi kalau jabatan-jabatan periodik yang lain, tidak ada itu. Tidak ada emeritus. Emeritus itu mengisyaratkan dia pensiun dari pekerjaan tetap. Ya. Bukan pekerjaan periodik. Jadi ini tolong nanti dikoreksi yang ini ya, yang lebih apa nanti supaya ada kesadaran ya, seolah kebanggaan bahwa dia pernah epurus, pernah jadi sekretaris jenderal. Ya pernah, tapi bukan pekerjaan tetap itu, pekerjaan berkala itu, pekerjaan periodik. Nah, jadi manusia menerima tugas itu demi terwujudnya
pergerakan supaya terarah pada Tuhan rencana agung, yaitu terwujudnya langit dan bumi yang baru. Jadi kalau keberhasilan dari seorang pemimpin jangan diukur dari kemampuan mengumpulkan finansial, ya, tetapi dari kemampuan untuk mengintegrasikan keselamatan bagi setiap individu. Biar tidak terlalu banyak pembangunan, biar jangan terlalu banyak uang, kalau tercipta rencana Allah di dalam organisasi itu, itulah yang utama. Itu tidak berarti bahwa kita menafikan perlunya uang, perlunya sarana prasarana, perlunya pembangunan gereja. Tapi seringkali parameter atau alat ukur yang dijadikan orang keberhasilan seorang pemimpin itu adalah dengan pembangunan gedung-gedung yang megah. Nah ini salah kaprah. Nah, manusia sebagai penerima mandataris Allah diberi tugas menata dan mengembangkan seluruh ciptaan. Jadi kita tidak sekedar mencicipi, tapi supaya kita dapat menata dan mengembangkan. Seperti yang kita tahu bahwa hanya kepada Allah dialamatkan istilah creator, pencipta, ya. Pencipta bara, beresit bara Elohim. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bara. Sementara kalau manusia, kalau Allah menjadi creator, maka manusia, maka pemimpin disebut dengan kultivator. Kultivator dalam bahasa Ibrani haya, mengadakan. Jadi kultivator itu adalah pelipat ganda. Jadi Allah menjadi kreator, pencipta, manusia adalah kultivator, pelipat ganda, mengembangkan. Jadi kita mengembangkan apa yang Tuhan cipta. Tidak satupun manusia menciptakan creatio ex nihilo, itu hanya dari Tuhan. Tetapi manusia diberikan akal budi supaya kita bisa memodifikasi yang selama ini umpamanya kalau kayu itu hanya untuk bahan bakar atau untuk membuat dinding rumah, tapi sekarang macam-macam, bahkan untuk membuat kertas, membuat yang lain, bahkan untuk sampai ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang bisa menjadi parfum dan yang lain. Inilah bentuk-bentuk kreativitas manusia itu. Nah, yang perlu digandengkan adalah antara satu dengan yang lain bekerja sama, berbeda, tetapi untuk tujuan yang sama. Itu sebabnya kita katakan beda sama-sama kerja, beda bekerja sama. Kalau bekerja sama berarti masing-masing bisa mengerjakan pekerjaan yang berbeda, tetapi demi tujuan yang sama. Sama-sama kerja, bisanya kita sama-sama mengerjakan, yang satu melakukan pekerjaan yang justru bertolak belakang dengan yang lain. Yang satu menanam, yang satu memotong saja atau menyerahkan. Nah itu nggak benar. Dari itulah manajemen untuk membuat dan melakukan kegiatan. Amsal 24 ayat 6. Dan rencana itu dibuat teratur dan berkelanjutan berdasarkan panggilan Allah. Jadi ada kegiatannya, ada perencanaannya, dan ada tujuan yang jelas. Manajemen adalah ketaatan pada peraturan. Jadi manajemen selalu mengindikasikan bahwa kita mengikatkan diri pada satu ketentuan supaya ketentuan itu tidak hanya berhasil tetapi benar. Nah itu dia. Jadi kalau ada olahragawan dia berlari tapi curi start dan curi garis lintasan, bisa jadi dia di depan tapi nggak boleh menjadi pemenang, ya, karena dia melanggar aturan. Jadi kalau dia menjadi pemenang, dia harus taat pada ketentuan, taat pada aturan. Bukan hanya soal siapa yang dahulu tiba, ya, siapa yang berhasil mendapatkan sesuatu. Tapi apakah dia menjalankan kegiatan-kegiatan itu dengan taat kepada ketentuan?
Manajemen adalah teknik dan seni mencapai sasaran. Jadi orang yang punya keinginan menjadi pemimpin harus punya seni, ya, seni untuk menggerakkan orang, seni untuk memotivasi orang, seni untuk mengangkat derajat orang. Kalau tidak nanti maka dia tidak menjadi pemimpin. Oleh sebab itu pemimpin itu harus punya banyak teknik, punya banyak cara. Jadi tidak ada alasan berhenti untuk belajar, apalagi belajar psikologi. Jadi psikologi massa itu perlu dipelajari oleh calon-calon pemimpin, karena ada banyak manusia yang tidak mau membaktikan talentanya karena pemimpinnya tidak tahu menggerakkannya seperti apa. Jadi tidak hanya potensi itu yang dia lihat, tapi bagaimana seni untuk menggerakkan roda organisasi. Manajemen adalah pengembangan potensi atau talenta yang harus dipertanggungjawabkan. Matius 24:5. Jadi sebagai pemimpin, dia menyadari bahwa dia tidak hanya melakukan itu demi dirinya, tetapi dia melakukan itu demi penugasan yang Tuhan berikan. Kita mengingat tentang talenta yang Tuhan berikan. Ada yang curiga sehingga dia tidak mau memberikan pengembangannya, malah dikatakan ambil dari dia yang ada dan berikan kepada yang lain, serta campakkanlah orang ini kepada api yang bernyala-nyala. Jadi orang yang tidak mau membaktikan talentanya sebenarnya juga adalah penghinaan kepada Tuhan. Orang yang memberikan talentanya untuk pengembangan kehidupan melalui organisasi juga adalah bukti kesungguhan untuk mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, tadi sudah ada beberapa disebut oleh penyaji. Dalam Alkitab kita menemukan beberapa contoh pelaksanaan manajemen logistik sebagai bentuk antisipasi krisis masa depan yang dilakukan oleh Yusuf. Kemudian pengorganisasian kepemimpinan atas umat Allah untuk dilakukan oleh Musa atas nasihat mertuanya Jitro. Ya, kalau kamu jadi pemimpin, janganlah kamu melakukan semuanya, bagi-bagilah. Ada pendelegasian tugas, ada pemberian wewenang, supaya semua bekerja sama untuk tugas yang besar itu. Jadi tanda-tanda organisasi yang besar adalah orang yang bisa bekerja sama dan membagi tugas kepada orang lain. Jadi adalah proses pengerdilan organisasi apabila pemimpin-pemimpin mengambil semua tugas untuk dirinya. Jadi kita ini kita lihat di negara kita ini, ada yang suaminya bupati, istrinya menjadi anggota DPRD atau bahkan menjadi ketua DPRD. Yang belakangan terjadi setelah 2 periode, istrinya menjadi bupati, suaminya menjadi ketua DPRD, malah anggota DPR. Nah, ini menjadi kongko-kongko, menjadi nepotisme, menjadi sarana untuk membungkem dinamika organisasi. Itu sebabnya kita katakan jangan ada nepotisme, apalagi kalau kongko-kongko semua ya asal marga kita lah. Asal alumni kita lah. Orang ini ada gejala-gejala untuk pengangkatan dari pemimpin-pemimpin itu berbasis alumni. Ini juga nggak benar, ya. Jadi pokoknya dari alumni kita, nah, itu nggak benar itu, ya. Kecuali alumni kita itu memang punya kompetensi yang baik untuk itu, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya dasar alumni, kita lupa akan tugas kita, maka kita boleh katakan bahwa itu sesuatu yang perlu kita lakukan.
dan itu harus kita tolak. Nah, oleh sebab itu dalam pola manajerial ini juga kita bisa lakukan seperti yang tadi. Ada lagi manajemen pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia. Ada manajemen personalia yang dilakukan oleh Yesus sendiri ketika memilih, membina, dan mengutus murid-muridnya. Itu manajemen yang dimulai dari seleksi, delegasi, dan supervisi. Seperti yang kita katakan dulu, mulai dari rekrutmen, baru installment, ya, penempatan, baru upgrading, baru ada promosi, atau kalau dia tidak bisa lakukan, bisa menjadi demosi, ya, penurunan dari jabatan ke tingkat yang lebih rendah. Reorganisasi yang dilakukan oleh para rasul dalam jemaat di Yerusalem, terutama saat timbul masalah kurangnya pelayanan terhadap anggota-anggota jemaat yang baru. Para rasul bereaksi kreatif dengan membentuk fungsi baru. Misalnya pada saat itu ada fungsi diakonia, ada yang harus mengurusi itu, yang petugasnya dipilih berdasarkan kriteria personalia yang ditetapkan dahulu. Jadi dalam manajemen ada kebutuhan yang mendesak. Jadi kebutuhan itulah yang mengisyaratkan perlunya orang. Jangan orang dulu nggak tahu dia tugasnya. Seringkali dalam organisasi begitu. Kita periode, oke, kita pilih ketua, wakil ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3, sekretaris umum, sekretaris wakil, wakilnya. Tapi mereka tidak tahu tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Harusnya ketua umum itu apa tugasnya? Bla 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 bla. Wakil ketua apa tugasnya? Sehingga mereka bisa sama-sama bekerja tetapi tidak sama-sama menciderai pekerjaan yang lain. Saling berkontribusi. Apa tugasnya bendahara? Apa tugasnya wakil bendahara? Jangan tugasnya bendahara diambil oleh wakil bendahara, atau sebaliknya pekerjaan sekretaris diambil alih oleh wakil sekretaris. Ini nggak benar. Jadi jelaskan dulu apa yang menjadi ruang lingkup pekerjaannya, yang kita sebut dengan tupoksi itu. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin, jelaskan dulu apa yang harus dikerjakan. Ya, tentu ini adalah rundown penjelasan dari visi misi. Kemudian dijelaskanlah apa yang menjadi ruang lingkup dari pekerjaan itu. Lalu kemudian kita telah mendengarkan pekerjaan-pekerjaan mulia ini. Dan kami harap kita akan menempatkan, memilih orang-orang yang tepat. Right man on the right place. Ya, bukan atas dasar permufakatan jahat atau permufakatan KKN. Ya. Jadi KKN dulu kolusi, korupsi, nepotisme. Sekarang ini sudah dibalik, NKK katanya. KK nolong kawan-kawan katanya kan. Jadi itu kan hanya menolong kawan-kawannya katanya. Nah ini, jadi jelaskan apa yang akan dikerjakan, baru pilih orang. Sehingga kita mengatakan kita bertanggung jawab untuk itu. Meskipun tidak akan pernah semua pilihan kita memuaskan kita 100%, tapi setidaknya berbasis manajerial kita telah mengerti tugas, dan oleh sebab itu kita juga mau dipilih atau bisa mengemban pekerjaan itu. Nah, Alkitab mengatakan bahwa esensi manajemen itu lebih berorientasi pada karakter daripada struktur. Jadi memang benar bahwa salah satu lalu lintas perjalanan organisasi adalah struktur atau bagan. Tetapi yang utama yang harus kita kedepankan adalah bagaimana karakter, kepribadian, integritas dari orang-orang yang menjalankan struktur itu. Sebaik apapun struktur, kalau orangnya tidak baik, bisa dia menokoi, mengakal-akali. Tetapi sesederhana apapun bagan struktur, jika orangnya cerdas, punya integritas, maka dia akan mengemban tugas itu dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, dalam Efesus 4 ayat 1-10
manajer Kristiani dibangun di atas kenyataan trirangkai. Jadi trirangkai itu pertama, kita ini adalah umat Tuhan memiliki satu Allah. Karena itu kita adalah satu keluarga. Kedua, kita mempunyai satu Tuhan Yesus. Karena itu kita memiliki satu panggilan. Jadi tugas yang berbeda tidak berarti panggilan kita berbeda. Ketiga, kita memiliki satu kesatuan roh. Karena itu kita adalah satu tubuh. Kita ini adalah saudara bersaudara. Kelemahan yang satu adalah juga kelemahan yang lain. Karakter itu kemudian mendorong umat Tuhan menata diri. Perlu dilayani, didewasakan dalam suasana persekutuan yang penuh kasih, sehingga mampu memberikan sumbangsih bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah struktur, tepatnya struktur yang organis, struktur yang hidup, bukan struktur yang mati. Struktur yang dijalankan oleh orang hidup demi kehidupan, pengayaan hidup itu sendiri yang kita terima dari Tuhan. Nah, dalam memahami manajemen rohani, kita dapat mempedomani nasihat dalam Lukas 14 ayat 28-30. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak dulu lebih dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, ia tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihat mengejek dia sambil berkata, orang ini memulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi manajemen itu adalah salah satu pedoman untuk memastikan bahwa kita punya kesungguhan untuk mengerjakan pekerjaan, tidak hanya memulainya, tetapi melanjutkan kepada menuntaskannya. Sebabnya dalam organisasi itu ada yang disebut dengan POAC, 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 ya. P itu adalah planning, perencanaan, O itu adalah organizing, A itu adalah actuating, pelaksanaan, C itu adalah controlling, pengawasan. Jadi perencanaan, pekerjaan, memperlakukan, yang kemudian adalah bagaimana kita dan diawasi uang, planning, organizing, actuating, dan controlling. Itulah arti fungsi manajemen. Jadi manajemen itu adalah bentuk keteraturan pekerjaan orang-orang yang diatur oleh Tuhan untuk mencapai kehidupan berkelimpahan dengan taat kepada Tuhan. Ya, itulah tambahan yang bisa saya kasih. Minggu depan kita akan bertemu. Siapa kelompok 2? Silakan kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Ya, apa judulnya? Pengorganisasian organisasional, Pak. Sistem